Pemirsa, di informasi pertama, angin puting beliung menerjang 3 perumahan warga di Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Detik-detik terjangan puting beliung direkam oleh warga. Pemirsa, setidaknya 42 rumah warga di 3 perumahan wilayah Tanjung Riau, Sekupang, Batam rusak diterjang angin puting beliung. Bahkan atap salah satu rumah terbang terbawa puting beliung. Kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Namun beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga yang terdampak diungsikan ke tempat aman dan pemerintah setempat juga memberi bantuan. Allah. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di Kota Blitar terbakar. Banyaknya perabotan dan perkakas dari kayu membuat api dengan cepat berkobar dan menghanguskan bangunan. Kobaran api dan asap pekat terlihat di salah satu rumah warga di Kelurahan Sukoharjo, Kota Blitar pada Minggu siang. Api dengan cepat berkobar dan membakar rumah. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya menjinakkan si jago merah. Selang waktu 1 jam, 5 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan berhasil memadamkan kebakaran. Menurut keterangan pemilik rumah, api pertama kali muncul dari panel listrik yang ada di bagian depan kamar. Api tiba-tiba membesar dan membakar seluruh isi rumah, termasuk sejumlah surat berharga dan dokumen penting lainnya. Terus saya yang sibuk tuh cari air apa segala macam, karena kan pertolongan pertama ya harus air dulu kan. Ini sekolah apa aja? Hah? Bangunan apa pun? Kamar mama sama lemari 2, lemari mama tuh isinya ya sertifikat apa segala macam yang penting-penting di Pemadam bersama-sama dengan Polres. Tadi kebetulan saya hari ini padanya langsung meluncur lokasi beserta 2 pemadam kebakaran. Pada saat di lokasi kita bisa selama kurang lebih tadi sekitar 1 jam api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, dan aparat dari Polres Blitar masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan belum berhasil menemukan 1 korban hilang dalam insiden terbakarnya KM Karya Indah di perairan Maluku Utara. Sementara 14 anak buah kapal kini sedang diperiksa untuk mengungkap penyebab kebakaran. Pencarian terhadap 1 korban hilang dalam insiden terbakar KM Karya Indah di perairan Maluku Utara terus dilakukan. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga ke pesisir utara pantai Desa Waisum, namun hasilnya masih nihil. Sementara 14 anak buah KM Karya Indah termasuk nahkodanya diperiksa di Polres setempat untuk mengungkap awal terjadinya peristiwa kebakaran. Polda Maluku Utara kini fokus pada pengungkapan fakta penyebab kebakaran dengan menerjunkan tim Gakum. Ya, jadi tentunya berawal dari kegiatan olah TKP. Olah TKP kita lihat di sana bagaimana proses terjadinya kecelakaan, khususnya terkait dengan masalah kebakaran. Kemudian juga kita akan mengambil pengumpulan data sekaligus full paket terhadap keterangan-keterangan dari ABK dan nakoda. Basarnas Ternate menyebut total penumpang kapal adalah 275 orang. 274 selamat dan 1 orang masih hilang. KM Karya Indah berlayar dengan rute Manado Ternate Sanana pada Sabtu pagi. Namun saat tiba di perairan Kepulauan Sula atau 5 mil dari pelabuhan Sanana, kapal tiba-tiba terbakar. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.
Seorang pengendara motor di Boyolali, Jawa Tengah nyaris terhimpit dua truk besar saat berhenti di lampu merah. Peristiwa terjadi akibat salah satu truk melawan arus untuk menyalip kendaraan di depannya. Inilah detik-detik seorang emak-emak pengendara motor nyaris terhimpit dua truk besar. Peristiwa ini terekam oleh kamera pengawas CCTV milik Dinas Perhubungan Boyolali, Jawa Tengah. Pengendara yang tengah terhenti di lampu merah ini nyaris menjadi korban kecelakaan lantaran salah satu truk melawan arus untuk menyalip kendaraan di depannya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 Mei lalu dan videonya viral di media sosial. Polisi dan Dinas Perhubungan tengah memburu sopir truk yang melanggar lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lain ini. Terlihat dari CCTV, kendaraan tersebut melawan arus, di mana di tengah-tengah ada sepeda motor yang kemungkinan bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, dengan adanya video tersebut, kami dari Satlantas bekerja sama dengan instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan yang mengawali kaitannya dengan CCTV yang ada di Kabupaten Boyolali. Nanti kita melaksanakan penyelidikan bersama-sama untuk mengetahui identitas kendaraan tersebut. Aksi kawanan bajing loncat di Cakung, Jakarta Timur berhasil direkam oleh salah seorang pengendara. Para pelaku nekat melancarkan aksinya di tengah kepadatan arus lalu lintas ibu kota. Dari rekaman kamera salah seorang pengendara, tampak kawanan bajing loncat tengah menggasak muatan truk di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku melancarkan aksinya dengan memanfaatkan situasi arus lalu lintas yang padat. Ironisnya, tak ada warga atau pengendara lainnya yang berupaya menghentikan aksi para pelaku. Sehingga kawanan bajing loncat ini dengan bebas melancarkan aksinya. Aksi serupa sebenarnya sudah kerap terjadi. Warga mengaku resah dan takut jika melintas di jalan tersebut. Sama khawatir juga sih, masalah itu kan masalah kenyamanan lalu lintas sama masyarakat sekitar juga ya, maksudnya saatnya kita lagi ada hujan atau apa, misalkan kayak bawa barang itu kita sangat takut gitu. Yang saya takutin itu ketika dia nggak terima kita tegur atau mengetahuinya dia bawa senjata tajam, itu yang kita takutin, Mas. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin dan segera menangkap kawanan bajing loncat tersebut agar tidak ada korban berikutnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.